Selamat datang di Direktorat Perencanaan Teknis, Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, atau lebih sering disebut Direktorat PTPI. Direktorat PTPI merupakan salah satu core layanan utama pada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang didorong sebagai unit kerja percontohan zona integritas menuju WBK WBBM sesuai dengan amanah Permen Pan RB nomor 90 tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju WBK WBBM. Sebagai unit kerja perencanaan teknis, Direktorat PTPI merupakan lokomotif penggerak unit kerja eselon 2 di Ditjen PI yang memiliki tugas dan fungsi yaitu melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis, pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Direktorat PTPI didukung oleh kelompok substansi fasilitasi perencanaan teknis, pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi, kelompok substansi fasilitasi perencanaan teknis, pelayanan investasi, kelompok substansi fasilitasi perencanaan teknis pengembangan produk unggulan, kelompok substansi fasilitasi perencanaan teknis promosi dan pemasaran produk unggulan, serta subbagian tata usaha. Direktorat PTPI dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah menyusun dokumen perencanaan teknis, pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi sebagai output utama yang digunakan untuk sinkronisasi data dan program, serta bahan dalam memberikan rekomendasi dan pelayanan, berupa audiensi, pendampingan dan supervisi program kepada internal Direktorat Jenderal, internal kementerian, lintas kementerian dan lembaga, akademisi, serta mitra. Pelayanan audiensi ditujukan sebagai sarana pengenalan Kementerian Desa PDTT, koordinasi program dan kegiatan, serta konsultasi pengembangan ekonomi dan investasi bagi pihak eksternal. Dalam implementasi program dan kegiatan yang bersinggungan dengan Ditjen PI, Direktorat PTPI melakukan pendampingan dan supervisi, baik dengan internal Kemendesa maupun eksternal lintas kementerian, lembaga, daerah dan mitra, seperti pendampingan program TEKAD dengan Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, program Desa Sejahtera Astra dengan Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, inisiasi pelaksanaan program Creating Shared Value dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan program Matching Fund dengan perguruan tinggi. Dokumen perencanaan teknis dapat dirasakan manfaatnya secara langsung untuk layanan audiensi dan supervisi. Selain itu, sebagai bentuk inovasi layanan, data pada dokumen perencanaan teknis diolah dalam bentuk data spasial yang nantinya dapat diakses publik melalui visualisasi berbasis Geographic Information System atau disingkat WebGIS. Dalam mencapai predikat WBK WBBM, Direktorat PTPI bersama seluruh pegawai berkomitmen untuk membangun zona integritas melalui 6 komponen pengungkit, yaitu 1. Manajemen perubahan, 2. Penataan tata laksana, 3. Penataan manajemen sumber daya manusia, 4. Penguatan akuntabilitas, 5. Pengawasan, dan 6. Penguatan pelayanan publik. Area manajemen perubahan memiliki tugas dalam mendorong perubahan sistematis dan konsisten dalam mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja pada Direktorat PTPI untuk mencapai pembangunan zona integritas. Dalam proses pembangunan zona integritas, Direktorat PTPI telah menyusun tim kerja zona integritas dan memiliki rencana aksi. Sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan budaya kerja berintegritas, telah terpilih agen perubahan pada setiap level pegawai di lingkup Direktorat PTPI. Terdapat 4 rencana aksi agen perubahan di lingkup Direktorat PTPI, yaitu digitalisasi data berbasis WebGIS, penyusunan norma standar prosedur kriteria pengembangan produk unggulan, pembuatan infografis teamwork, dan digitalisasi survei kepuasan pelayanan.
Seluruh kegiatan pembangunan ZI dilakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan tujuan pembangunan ZI. Pada area perubahan penataan tata laksana, Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi telah melaksanakan tugas sebagai berikut. Ikut serta dalam pembahasan review materi substansi SOP dan menyusun SOP Mikro Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi. Turut serta berperan aktif dalam pembahasan reformasi birokrasi. Penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, yaitu pelaporan data realisasi kegiatan dan anggaran melalui aplikasi e-Sakip dan e-Monef Bappenas, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran melalui aplikasi Sakti, penggunaan sistem informasi rencana umum pengadaan barang atau jasa melalui aplikasi Sirup, pemutakhiran data mandiri pegawai melalui aplikasi MySAPK, pelayanan permintaan informasi publik dan penanganan pengaduan masyarakat terintegrasi melalui aplikasi Si Pemandu, proses registrasi BUMDes atau BUMDesma untuk memperoleh sertifikat berbadan hukum melalui aplikasi pendaftaran BUMDes atau BUMDesma, dan melakukan presensi harian pegawai melalui aplikasi e-Presensi. Pelaksanaan rapat penyusunan dokumen perencanaan teknis, identifikasi potensi ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi bersama LPPM Universitas Hasanuddin. Visualisasi hasil identifikasi potensi ekonomi dan investasi melalui WebGIS. Pada area manajemen SDM, guna mendukung pencapaian indikator kinerja utama Direktorat, telah ditetapkan fakta integritas dan perjanjian kinerja Direktur serta Kepala Subbagian Tata Usaha. Selain itu, seluruh pegawai telah menyusun rencana sasaran kinerja pegawai mulai dari level pimpinan hingga level staf yang bertujuan untuk menyelaraskan kinerja pegawai dengan target kinerja dan waktu sesuai IKU Direktorat. Pembuatan SKP dilakukan melalui dialog kinerja guna menyepakati pembagian kinerja antara atasan dan staf dalam menunjang kegiatan Direktorat. Pada tahun 2021 dan 2022, pegawai Direktorat PT PEI telah mengikuti asesmen pegawai yang diselenggarakan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana Kementerian Desa PDTT. Hasil asesmen ini kemudian digunakan untuk pemetaan potensi atau penempatan pegawai. Dalam manajemen kinerja PNS, Direktorat PT PEI secara aktif membina seluruh pegawai melalui sistem Reward and Punishment. Pegawai Direktorat PT PEI yang memiliki etos kerja dan disiplin yang baik mendapatkan reward berupa penghargaan sebagai pegawai teladan setiap bulan. Apabila dalam proses kinerja terdapat pegawai yang melakukan pelanggaran peraturan dan tidak mencapai target kinerja, maka akan dilakukan pembinaan oleh Direktur PT PEI sesuai peraturan yang berlaku. Dari pembinaan yang telah dilakukan, kasus pelanggaran di lingkup Direktorat menurun, yang awalnya terdapat 2 kasus pada tahun 2021 menjadi 1 kasus pada tahun 2022. Pegawai yang bersangkutan telah diberikan sanksi berupa teguran tertulis. Sebagai bentuk apresiasi, para pegawai yang telah mendedikasikan diri selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun diberikan penghargaan Satya Lancana atas pengabdiannya sebagai PNS. Selain itu, Direktorat PT PEI memberikan kesempatan kepada seluruh level pegawai untuk melakukan pengembangan karir. Salah satunya dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan sesuai dengan tugas fungsi Direktorat ataupun pelatihan yang bersifat manajerial. Pada area akuntabilitas, Direktorat PT PEI telah melaksanakan tugas di antaranya keikutsertaan dalam pembahasan penyusunan indikator kinerja utama atau IKU tahun 2020 sampai 2024 serta penyusunan dokumen rencana kerja setiap tahunnya. Direktorat PT PEI secara berkala telah melaporkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Direktorat setiap triwulan melalui aplikasi e-Monef, Smart, dan e-Sakip, serta menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP semester 1 tahun anggaran 2022. Selain itu, Direktorat PT PEI telah melaksanakan peningkatan kapasitas pengelolaan akuntabilitas kinerja yang dibuktikan dengan nota dinas pengusulan pegawai untuk mengikuti diklat maupun bimbingan teknis peningkatan kapasitas kinerja.
Pada area penguatan pengawasan, di lingkungan Direktorat PT.PEI telah menerapkan sistem pengendalian internal Direktorat dengan melakukan identifikasi, analisis, penilaian, dan monitoring risiko pada setiap pelaksanaan kegiatan guna mewujudkan tata kelola organisasi yang efektif dan efisien. Selain itu, dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari gratifikasi dan benturan kepentingan, Direktorat PT.PEI telah menerapkan SOP penanganan benturan kepentingan dan pelaporan gratifikasi, serta mensosialisasikan melalui poster, pamflet, dan media sosial kepada seluruh unit kerja dan masyarakat umum. Direktorat PT.PEI berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel dalam menerapkan aturan pengaduan masyarakat dan whistleblowing system melalui pemantauan, penanganan, dan evaluasi pengaduan pada aplikasi Si Pemandu dan sistem whistleblowing system yang hasilnya dilaporkan secara berkala. Direktorat PT.PEI mendata dan menetapkan wajib lapor kekayaan kepada seluruh ASN melalui penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara atau LHK-ASN. Sebanyak 39 pegawai Direktorat PT.PEI sudah melaporkan hasil kekayaannya. Di antaranya, 3 pegawai melaporkan LHKPN dan 36 pegawai melaporkan LHK-ASN. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, Direktorat PT.PEI melakukan inovasi dengan membangun database pengembangan ekonomi dan investasi berbasis GIS, Geographic Information System. Sistem ini merupakan visualisasi dari dokumen perencanaan teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang memuat data dari beberapa bidang. Di antaranya adalah pengembangan kelembagaan ekonomi, pengembangan produk unggulan, promosi dan pemasaran produk unggulan, dan pelayanan investasi baik di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Bentuk pelayanan lainnya berupa penerimaan audiensi baik dari kementerian atau lembaga, pemerintah daerah dan mitra kerja lainnya, serta pemberian informasi tentang tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi pada setiap kesempatan. Untuk mendukung keterbukaan informasi publik, Direktorat PT.PEI selalu menyampaikan informasi kegiatan Direktorat kepada masyarakat umum melalui media sosial. Selanjutnya, guna mengoptimalisasikan layanan, Direktorat PT.PEI melakukan penilaian kepuasan terhadap pelayanan melalui pengisian survei eksternal terkait persepsi anti korupsi dan persepsi kualitas pelayanan publik yang diisi oleh stakeholder terkait. Hasil penilaian ini akan dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi perbaikan terhadap standar pelayanan yang dimiliki oleh Direktorat PT.PEI untuk menjaga kualitas pelayanan yang optimal. Saya Harlina Sulistiorini, Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mendukung penuh Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mendapatkan predikat zona integritas menuju WBK dan WBBM. Pembangunan zona integritas dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi kepada pelayanan publik yang baik. Saya sangat mendukung penuh Direktorat Perencanaan Teknis untuk mendapatkan predikat zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Untuk itu saya yakin dengan profesionalitas dan integritas yang dimiliki, Direktorat PT.PEI layak untuk mendapatkan predikat zona integritas untuk menuju WBK dan WBBM. Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa memiliki dedikasi dan keinginan yang kuat dalam meningkatkan kualitas output kinerja dalam rangka mencapai indikator kinerja utama. Kami mendukung penuh Direktorat PT.PEI untuk menyandang predikat zona integritas menuju WBK dan WBBM. Kami, Direktorat PT.PEI, melayani, berintegritas, berdedikasi, akuntabel. Merdeka! Merdeka! Merdeka!